Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menahan kembali Muhammad Zaki Maulana NPM 3062441. Di sini ingin menjelaskan tentang case study modul 7 dari praktikum sistem embedded. Jadi pada praktikum ini kita disuruh buat sebuah program dengan bertujuan untuk menyalakan LED setiap 1 detik. Terus lalu menggunakan button juga, pakai interrupt external input di buttonnya yang nantinya akan mengirim sinyal darurat ke virtual terminal seperti ini. Jadi di sini tuh saya udah buat kode-kodenya dalam assembly dan juga dalam C. Di kode assembly ya seperti biasa ini main programnya, terus ini buat main loopnya, ini GPIO initiationnya, UART, interruptnya, LED toggle buat mencet tombolnya, terus ada satu delay di timernya buat LED-nya. Terus ini untuk mengirimkan ke UART. Terus ini buat yang kode bagian sini. Jadi ntar tampilan seperti ini. Ya LED ke pin 13, habis itu buttonnya ke sini. Yang nantinya akan muncul kayak gini di virtual terminalnya. Jadi untuk alur kodenya itu tuh sistem mengaktifkan komponen perangkat keras yang diperlukan. Jadi termasuk GPIO dan lain-lain lah ya. Setelah proses inisialisasi selesai, jadi sistem itu langsung mengirimkan pesan status mulai hari baru ke terminal melalui UART yang menunjukkan bahwa sistem itu telah berhasil dimulai atau ya berhasil dimulai. Ya lalu program mulai utama dengan pola yang berulang. Terus LED itu berkedip 2 kali dengan jeda delay 1 detik antara setiap pergantian status LED. Itu menunjukkan bahwa sistem masih berjalan normal sesuai dengan kode yang sudah saya tampilkan tadi. Lalu ini kan tapi menghentikan eksekusi program utama dan mengirimkan surat whole bridge detected ke terminal. Setelah pesan darurat dikirim, sistem melakukan eksekusi program utama dengan pola kedipan LED. Jadi ini untuk flowchartnya dan ya untuk alurnya itu seperti itu. Oke, udah ke record ya. Untuk alurnya itu kurang lebih seperti itu buat programnya. Dan juga mengapa menggunakan interrupt, pokoknya karena itu lebih efisien dan juga lebih cepat gitu. Terus jika ingin menambah interrupt yang pin baru, jadi sebenarnya kita butuh beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan interrupt di pin baru pada sistem yang ini. Sebenarnya kita harus mengkonfigurasi pin baru. Jadi kan bakal masukin ke pin baru, ya nyolokin ke pin baru, berarti kita harus mengonfig atau menginisialisasi ulang untuk pin barunya untuk mengaktifkan resistor pull up-nya jika diperlukan. Gitu. Mengonfigurasi mode deteksi untuk interrupt baru juga. Jadi banyak yang harus dikonfigurasikan untuk jika ada pengen nambah interrupt di pin yang baru gitu. Terus untuk kesimpulannya, jadi ya seperti saya bilang tadi, interrupt itu menawarkan respon yang lebih cepat dan juga efisien terhadap peristiwa eksternal. Dibandingkan dengan polling, menggunakan interrupt mungkin CPU untuk menunjukkan tugas utama hanya merespon kejadian eksternal ketika diperlukan. Ini menghemat waktu CPU dibandingkan dengan pendekatan polling yang terus-menerus atau looping. Dan ini juga ada definisi dari interrupt itu sendiri, yaitu mekanisme yang mungkin perangkat keras atau perangkat lunak untuk menghentikan eksekusi program utama untuk sementara waktu sambil mengeksekusi kode tersebut untuk menangani kejadian tertentu sebelum kemudian melanjutkan eksekusi ke program utama atau main programnya. Jadi di sini kan udah ada nih kode-kodenya. Dan harus sudah lengkap dan saya juga sudah submit buat laporan praktikum di modul 7 ini di emas gitu. Oke, mungkin segitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.